Pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Syahiku pada Selasa 23 April 2024 hari ini. Pertemuan tersebut berlangsung seusai Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Turun dari mobil, Anies langsung memberi hormat kepada Ahmad Syahiku di depan kantor DPP PKS, tepatnya di Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Tampak Anies mengenakan setelan jas warna hitam turun dari mobil warna hitam. Anies langsung disambut oleh Presiden PKS tersebut yang memakai jas warna putih. Setelah mendapat hormat dari Anies, Ahmad Syahiku langsung menjabat tangan Anies Baswedan. Keduanya langsung masuk ke dalam kantor DPP PKS. Momen tersebut diunggah di akun Instagram Story atau Instastory pribadi Ahmad Syahiku @syahiku_ahmad. Terlihat dalam Instastory-nya, Presiden PKS tersebut menuliskan keterangan ucapan selamat datang dengan bahasa Arab ahlan wa sahlan. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network di lokasi, Anies diketahui tiba terlebih dahulu, kemudian tak lama berselang, Caimin tiba di lokasi. Kedatangannya pun disambut oleh Sekjen DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum. Nanti kita ngobrolnya belakang ya. Sekarang ambil gambar saja. Saya mengajak saatnya kita bersatu kembali. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas merespons terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024 pada Selasa 23 April 2024. Ia mengajak seluruh pihak untuk menghormati putusan MK yang menolak sepenuhnya gugatan pasangan calon atau paslon 01 Anies Muhaimin dan 03 yakni Ganjar Mahfud. Seperti diketahui, putusan MK menolak gugatan yang diajukan kubu 01 dan 03 ditolak ke dalam sidang pada Senin 22 April 2024 lalu. Sementara itu, Zulhas mengajak seluruh pihak untuk kembali bersatu membangun Indonesia ke depan. Ia menekankan pemilu sudah dilakukan secara damai dari awal tahapan. Menurutnya, hal itu ditambah dengan pengawasan secara langsung oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. Zulhas juga menegaskan untuk semua pihak agar tidak menjatuhkan satu sama lain. Dikatakan olehnya, di bulan Syawal ini pihaknya mengajak semua orang untuk saling mendukung dan menguatkan, terlebih dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dijelaskan oleh Zulhas, putusan MK menjadi gong kepada semua pihak untuk bersatu membangun Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Dia mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Yang ketiga, tentu saudara yang lebih hangat, putusan MK. Saya mengajak kita semua, seluruh rakyat Indonesia, juga para kandidat juga sudah menyatakan sikap, juga partai politik pendukung masing-masing kandidat melalui proses yang panjang, proses demokrasi, mulai dari pilihan rakyat,
lalui, kita hormati, dan sampailah pada ujungnya putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Jadi putusan lembaga yang menolak semua jabatan 1 dan 9. Bahwa ada pendapat ya permasalahan hakim boleh saja. Tapi yang menjadi putusan lembaga, keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya mengajak lagi saatnya kita bersatu kembali hari ini dan besok. Kita punya semuanya untuk menjadi negara maju dengan syarat kolaborasi, kerjasama, memperkuat persatuan. Tidak mungkin negara sebesar Indonesia ini dikatakan kelompok atau golongan perlu kebersamaan. Nah, kita akhiri silang sengketa yang harus diakhiri begitu banyak, begitu panjang proses yang lalui. Ya, saatnya sekali lagi kami mengajak kita bersama-sama bersatu untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia menjadi negara yang maju. Kira-kira itu. Apalagi momentum bulan baik, bulan Syawal. Setelah kita melaksanakan puasa, melaksanakan proses-proses demokrasi, saya kira dengan putusan kita itu sekali lagi kita mempereratkan, memperkokoh kembali persaudaraan bangsa kita menatap hari esok yang lebih baik. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang Momen Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono mengelap keringat di belakang Presiden Joko Widodo cukup menyita perhatian publik. Menteri yang dikenal dengan tingkah kocak dan lawakannya itu melakukan hal tersebut saat Presiden merespons hangatnya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK kepada awak media pada Selasa 23 April 2024 hari ini. Presiden Jokowi menyatakan telah menghormati putusan MK terkait sengketa hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Presiden juga mengajak semua pihak bersatu dan terus bekerja membangun Indonesia. Menurut Presiden, lewat pertimbangan hukum yang disampaikan, MK menyatakan bahwa tuduhan kepada pemerintah yang disampaikan oleh pemohon tidak terbukti. Tuduhan yang dimaksud mulai dari kecurangan, intervensi aparat, politisasi bantuan sosial atau bansos, ketidaknetralan pejabat, kepala daerah hingga mobilisasi aparat. Tak lupa, Presiden Jokowi juga menyatakan mendukung proses transisi dari pemerintahannya ke pemerintahan yang baru nanti. Kepala negara juga berjanji bakal menyiapkan proses transisi tersebut. Sebelumnya diketahui saudara, MK menolak seluruh gugatan terkait sengketa hasil Pilpres 2024 yang dilayangkan kubu 01 Anies Mohaimin dan kubu 03 Ganjar Mahfud. Sementara itu, publik dibuat salah fokus dengan tingkah Menteri Basuki atau Pak Bas yang selalu sibuk mengelap keringatnya dengan leluasa ketika Presiden Jokowi merespons terkait putusan MK tersebut. Putusan MK yang menolak semua gugatan Pak Anies dan Pak Ganjar, Pak. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Dan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok. Kita tunggu karena
Biasanya kalau ada hajatan itu pasti ada pembubaran panitia. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin mengakui kekalahannya pada Senin 22 April 2024 lalu, yakni seusai permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tersebut juga menyinggung selesainya koalisi perubahan. Caimin menyatakan kerjasama politik dalam koalisi perubahan telah selesai. Cawapres Anies Baswedan tersebut juga menyatakan telah mengakui kekalahannya dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Caimin dalam konferensi pers di kantor DPP PKB Senen, Jakarta pada hari Senin 22 April 2024 lalu. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Menurutnya, ketiga partai politik atau parpol telah bekerja optimal memenangkan Pilpres 2024. Muhaimin pun menyatakan PKB terbuka untuk membangun kerjasama politik pada kontestasi elektoral berikutnya. Pihaknya juga mengingat kebersamaan dengan Nasdem dan PKS yang menurutnya menyisakan memori manis. Terakhir, ia mengaku belum berkomunikasi dengan Nasdem dan PKS apakah koalisi perubahan bakal dibubarkan secara resmi. Dan PKB kebersamaan dengan Nasdem dan PKS membuahkan memori yang manis yang tentu akan sangat membekas sehingga memudahkan kalau kerjasama itu berkembang di masa yang akan datang. Yang kedua, apakah ada pembubaran secara resmi? Ya, nanti kita tunggu karena biasanya kalau ada hajatan itu pasti ada pembubaran panitia. Ketua panitianya Pak Surya Paloh atau ketua panitianya Mas Anies, nggak tahu ini. Pokoknya kita belum sempat komunikasi dan mungkin dalam waktu dekat saya juga akan datang ke Pak Surya Paloh untuk mengucapkan terima kasih. Saya juga akan datang ke Pak Saihu dan Habib Salim Al-Jufri untuk mengucapkan rasa terima kasih atas kerjasama yang sangat baik, sekaligus tentu secara harapan kita bisa terus bekerja sama dalam berbagai bidang untuk kemajuan dan kepentingan bangsa. Saya akhiri pantun ke Jombang membeli es. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin menyambangi kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Selasa 23 April 2024. Menariknya, dalam pertemuan yang juga dihadiri calon Presiden atau Capres Anies Baswedan itu, Caimin menutup sambutannya dengan pantun. Hal itu mengundang gelak tawa Presiden PKS Ahmad Syahiku hingga sejumlah elit PKS lainnya yang hadir. Awalnya, Caimin berterima kasih ke PKS atas dedikasi memperjuangkannya bersama Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, PKS secara total telah mendukung perubahan. Caimin lalu memberikan pantun di akhir sambutannya, di mana pantun tersebut membuat seluruh orang di ruangan tertawa, termasuk Anies Baswedan. Pantun Caimin tersebut bak penyejuk di tengah menghangatnya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024. Maka pasangan calon atau paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tetap dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024, yakni seperti perhitungan suara sah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. PKS sesuai dengan namanya memiliki visi keadilan dan sejahtera yang harus diwujudkan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Allah akan membalas seluruh niat baik dan pengabdian kita. Saya akhiri pantun ke Jombang membeli es. Kalau mau berjuang ya hanya dengan PKS. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengeluarkan jadwal penetapan pemenang presiden dan wakil presiden terpilih seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Diketahui KPU RI akan melakukan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yakni di tanggal cantik, yakni hari Rabu 24 April 2024.
Agenda penetapan tersebut bakal dilakukan di kantor KPU RI Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut turut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU yakni Agus Melas pada Selasa 23 April 2024. Ia mengatakan pihaknya mengundang seluruh pasangan calon peserta Pilpres 2024 hingga para ketua umum partai politik. Saat penetapan tersebut, Prabowo juga akan menyampaikan pernyataan resminya terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, Melas mengatakan hingga saat ini KPU belum menerima konfirmasi secara resmi, yakni apakah pasangan calon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir atau tidak. Sebelumnya diketahui saudara terkait pelantikan Presiden Wakil Presiden rencananya bakal dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yakni Basuki Hadimulyono, yakni saat ditemui seusai rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu. Pasukan Garda Revolusioner Iran yakni IRGC diklaim belum mengeluarkan pesawat nirawak atau drone dan rudal tercanggihnya saat menggempur Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari lalu. IRGC memilih menggunakan senjata lama dan sejumlah hulu ledak yang dimutakhirkan dalam serangan Israel. Hal itu memunculkan isu baru di tengah konflik kedua kubu, yakni kondisi Israel diisukan tengah mengalami kecemasan lantaran Iran diduga belum mengeluarkan kartu asnya di tengah konflik yang terjadi. Menurut salah satu media, Tasnim mengklaim IRGC telah berhasil mencapai tujuannya mendapatkan peta pertahanan Israel. Diketahui saudara, serangan yang datang dalam beberapa gelombang itu membuat IRGC bisa sekilas melihat kemampuan sistem pertahanan udara dan rudal Israel. Serangan Iran ke Israel dimulai dengan pesawat nirawak kamikaze berjenis Shahed 136 yang terbang menuju target dengan kecepatan sekitar 185 km per jam. Pesawat itu memiliki suara berisik dan mudah dideteksi lantaran mesinnya penggerakannya yang sederhana. Adapun pesawat yang lebih canggih yakni Shahed 238 masih disimpan alias belum digunakan. Pesawat itu memiliki lapisan yang mungkin bisa menyerap sinyal radar. Gelombang pertama, serangan Iran ditujukan untuk mengganggu Israel dan pasukan sekutunya. Puluhan orang ditangkap polisi dalam demonstrasi pro-Palestina di Universitas Yale di Connecticut dan Universitas New York di Manhattan pada Senin 22 April 2024 waktu setempat. Hal itu lantaran para demonstran disebut memblokir lalu lintas di sekitar kampus yang berada di New Haven, Connecticut. Pengunjuk rasa menuntut agar kampus tersebut melepaskan diri dari produsen senjata militer. Dikabarkan tindak keras polisi dilakukan setelah Universitas Columbia membatalkan kelas tatap muka pada Senin 22 April 2024 lalu waktu setempat, yakni sebagai tanggapan atas para pengunjuk rasa yang mendirikan tenda-tenda di kampusnya di New York City pekan lalu. Dilansir dari Reuters di New York, para petugas bergerak menuju kerumunan mahasiswa tak lama setelah malam tiba. Hal ini setelah ratusan demonstran selama berjam-jam telah menentang peringatan dari pihak universitas, yakni bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi jika tidak mengosongkan kerumunan tempat mereka berkumpul. Video di media sosial menunjukkan polisi merobohkan tenda-tenda di perkemahan para demonstran. Para demonstran bergumul dengan petugas dan meneriakan, "Kami tidak akan berhenti, kami akan beristirahat." Juru bicara kepolisian New York mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihak universitas meminta polisi untuk menegakkan pelanggaran masuk tanpa izin. Namun jumlah total penangkapan dan surat tilang masih belum dapat dipastikan hingga waktu yang belum ditentukan. Berdasarkan informasi sementara, ada sekitar 45 orang yang ditahan. Memang Pak Prabowo selalu mengatakan setelah proses tuntas. Calon Presiden atau Capres terpilih Prabowo Subianto dikabarkan bakal memberi tambahan jatah menteri dari Partai Amanat Nasional atau PAN untuk pemerintahannya mendatang. Kabar tersebut turut direspons oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Sulhas pada Selasa 23 April 2024. Sulhas mengatakan terkait kabinet ia menyerahkan semua kepada Presiden terpilih.
Pihaknya mengatakan tidak akan memaksa Prabowo untuk urusan jatah menteri dalam kabinet. Zulhas menuturkan pihaknya mengerti aturan hingga terkait menteri-menteri, menurutnya hak penuh presiden terpilih. Sebelumnya diberitakan dalam acara buka puasa bersama PAN, Prabowo Subianto memberi sinyal bahwa dirinya akan memberi tambahan jatah menteri kepada PAN. Diketahui saat ini PAN hanya memiliki 1 kursi menteri yang mana diduduki oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Prabowo mengungkapkan Zulhas dan Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa mungkin akan kaget ketika Prabowo menyusun kabinet nanti. Menurut Prabowo, bisa saja ketika PAN mengajukan kursi, dirinya justru memberikan lebih dari itu. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa nama yang diajukan menjadi menteri haruslah putra-putri terbaik bangsa. Tapi secara resmi, memang Pak Prabowo selalu mengatakan setelah proses tuntas. Jadi kita tunggu besok. Ya tentu tadi yang bergabung ya, nanti dibicarakan setelah final besok ya. Besok kan penetapan oleh KPU. Setelah itu segera akan ada agenda pembicaraan untuk selanjutnya. Jadi sampai hari ini memang baru ada batas silaturahim. Bagaimana sikapan tentu Partai Amanat Nasional ikut nanti arahan presiden terpilih. Gitu. Arahnya maunya seperti apa? Karena kami selalu biasanya minta pada pemimpin. Tampang pembunuh seorang wanita hamil di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dihadirkan polisi dalam jumpa pers pada Selasa 23 April 2024. Adapun pelaku AT, 27 tahun, ternyata merupakan kekasih korban berinisial RN, 34 tahun. Jasad RN ditemukan bersimbah darah di sebuah ruko di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin 20 April 2024 lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Hadi Siagian menduga kematian korban dikarenakan upaya menggugurkan kandungannya yang berusia 4 bulan. Dugaan tersebut didasarkan hubungan gelap antara RN dengan AT. RN yang sudah bersuami dan memiliki 3 orang anak itu malu memiliki anak dari hasil cinta terlarang. Meski demikian, Hadi Siagian menyebutkan dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui hasil visum puslapor Mabes Polri. Pihaknya pun masih melakukan pemeriksaan terhadap kekasih gelap korban. Berdasarkan keterangan sementara pelaku AT, korban merantau dari Lampung ke Jakarta sejak beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk menutupi kehamilan dari suami dan keluarganya. Menurut Hadi, RN dan AT sudah merencanakan mengakhiri anak yang dikandung korban sejak di Lampung. Namun dijelaskan oleh AT, korban dan pelaku tidak menemukan cara untuk menggugurkan kandungan sehingga pergi ke Jakarta dengan alasan mencari kerja. Baru 4 hari di Jakarta, diketahui RN meninggal dunia akibat berusaha menggugurkan kandungannya. Langkah silaturahmi, ya, di mana kami tadi telah banyak berbincang satu sama lain. Semuanya kami saling mensemangati, baik dalam kapasitas saya sebagai pucuk pimpinan Partai Nasdem maupun Mas Caimin sebagai pucuk pimpinan Partai PKB. Mensemangatin untuk semuanya bisa menerima realitas daripada akhir masa perjuangan bersama yang mengusung pasangan paslon 01, yaitu Bung Anies Baswedan bersama dengan Caimin. Dan memang seperti kita ketahui bersama, dengan seluruh perjalanan suka dan duka yang telah bersama-sama kami lakukan, nah, kami mensepakati tadi dalam pembicaraan, nah, ini ada kesepakatan kita, tutup buku lama, buka buku baru. Nah, itu kesepakatan. Semua menyadari betapa kita patut mensyukuri dari satu apa yang kita masih bisa alamin, peroleh dalam situasi seperti ini di negeri yang kita cinta ini. Tugas dan tanggung jawab kami bersama, baik PKB maupun Nasdem, adalah
bagaimana memperkuat sinergisitas di antara dua institusi partai politik ini untuk memperkuat seluruh aspek kehidupan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Pemilu sudah selesai, tapi perjalanan untuk membangun negeri ini itu belum selesai. Nah, saya pikir kita sepakat semuanya itu. Jadi dalam hal inilah kami juga bersepakat pemerintahan baru yang memang dipimpin oleh Mas Prabowo dan Gibran harus bisa mendapatkan apresiasi, kesempatan untuk menjalankan roda administrasi pemerintahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.